Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my online class with me, Evi Cevita Putri, in English syntax. This week we have two things that we are going to discuss. The first one in head and modifier in the phrase and clause, and the second one is a tree diagram. Tree diagram is one tools that you need to know to identify the head and modifier in a phrase or a clause. Before we talk about modifier and head, you need to know that there is a phrase. Phrase is a kind of construction. It is a group of interrelated words that can move around inside clauses as a single unit. A single unit means that a phrase only have one head, and head is word controls other words, while the other words are controlled by a head. We call them as modifier. In a phrase, a head maybe have one modifier, or sometimes have more than one modifier, or even may have no modifier. So, bilingually about head and modifier. Seperti yang saya katakan tadi bahwa sebelum kita membicarakan tentang head and modifier, kita harus tahu dulu konstruksinya. Di mana sih kita bisa menemukan head and modifier? We can find them in a phrase. Ya, jadi kalau sudah bicara head and modifier itu biasanya akan muncul di dalam phrase, or the bigger one is clause. Nah, untuk saat ini kita bahas dulu yang phrase. Sesuatu yang dikatakan frasa itu adalah kumpulan kata atau hanya sebuah kata yang hanya memiliki satu head. Head itu apa? Head itu adalah leader atau pengontrol atau main idea, atau bisa dikatakan sebagai main information. Ya, jadi main information conveyed to someone else itu adalah headnya. Sedangkan extra information related to the head we call them as modifier. Atau dalam bahasa Indonesia kita bisa bilang dia sebagai keterangan atau modifikasinya dari head itu adalah modifier. Nah, dalam frasa, sebuah head itu bisa memiliki satu modifier atau lebih, atau bahkan tidak ada modifier. Kalau tidak ada modifier, berarti phrase itu hanya terdiri dari satu kata saja. Okay, next slide. These are samples of head and modifier in phrase. First sample is the expensive books. The construction is noun phrase. Nah, kenapa dikatakan ini sebagai noun phrase? Because these are interrelated words that only have one head. The head of these words, ya, head dari kumpulan kata-kata ini adalah books. It is a noun. That's why we call these words as noun phrase. Jadi itulah yang menandakan tipikal dari frasa. Jadi kalau headnya adalah noun, maka dia dikatakan sebagai noun phrase. Kalau headnya adalah adjective, dia menjadi adjective phrase atau yang lainnya. The expensive book consists of head word books, while the others word expensive and the are modifiers. Take a look this sample. On the plate. Ada 3 kata di sini. Nah, tapi yang menjadi headnya atau menjadi core informationnya adalah bukan bendanya, ya, bukan bendanya, tapi lokasinya, on the plate. That's why we call this construction as prepositional phrase. Atau misalnya in the bag, maka yang dilihat bukan bagnya, karena bag itu bisa di atasnya, di luarnya, atau di dalamnya. Tapi yang menjadi spesifikasi atau yang menjadi head informationnya adalah in-nya. Nah, maka dikatakan itu sebagai prepositional phrase. For detailed explanation, you can read my description here about on the plate. So we can say that modifier and head, we can consider that head conveys a central piece of information, while the modifiers convey the extra information. I gave you 5 samples of phrase. The expensive book consists of 3 words. That's why we call them as phrase. However, in this sample, the core information is books. That's why we call it as the noun phrase. What about the second sample? On the plate. It contains of 3 words. However, the head of these 3 words is
the preposition. So we call them as prepositional phrase. And the third sample is a quite longer, right? Ada banyak kata-kata di sini, but you don't worry. Jangan takut ketika bertemu dengan kata-kata yang sangat banyak. Ini bukan kalimat, tapi ini adalah sebuah frasa. Ini bentuk frasa yang lain. Bagaimana kita bisa tahu dia adalah sebuah frasa? Because it brings only one single unit or one single head information or one single central information. Hanya satu headnya, yaitu both, membeli. Sisanya ini adalah modifier. 4. Very beautiful. This is another construction. In this construction, you can see that it contains of two words. The head is beautiful. Beautiful is a kind of adjective, so we call them as adjective phrase. And the last samples, extremely loudly. Extremely is a kind of adverb, keterangan. Loudly is also adverb, but here the head of this construction atau yang menjadi core informasi atau informasi utamanya adalah loudly-nya. Maka kita katakan dia sebagai adverb phrase. So these 5 samples are samples of a phrase, and this is also a description of the classification of phrase. Jadi next time kamu jangan ragu apakah frasa itu cuma satu bentuk. Tidak, frasa itu memiliki ada banyak bentuk. Bisa berbentuk noun, preposition, verb, adjective, dan adverb. Dan itu sebagai salah satu keterkaitan ya. Ketika dia dikatakan sebagai noun phrase, berarti yang menjadi headnya adalah noun. Ketika dia menjadi PP atau prepositional phrase, maka yang menjadi headnya adalah preposition. Begitu juga sampai adverb phrase, maka yang menjadi headnya adalah adverb. Now we move to the clause. In clause, there is also head and modifier. Di dalam klausa juga ada head and modifier. Tapi kita cari tahu dulu, clause itu apa sih? Clause is a unit which as a minimum consists of a verb and its complement. Jadi sesuatu yang dikatakan clause itu minimal ada 2 unit. Kalau tadi frasa hanya 1 unit, tapi kalau di klausa harus ada minimal 2 unit, dan salah satunya adalah verb. Jadi kalau sudah ada verb di dalam, kemudian ada unit lain, maka dia bisa membentuk clause. Nah, di sini juga dikatakan clause is said that as a unit that coherently related to verbs and different type of phrase. Nah, ini yang bersama ya. Dia butuh verb, kemudian tipe frasa lainnya, sehingga baru bisa membentuk sebuah clause. In a clause, a verb will be functioned as head. Ya, nah, jadi kalau di dalam clause yang menjadi headnya itu adalah verb, and the other phrases, the other words or the other units will be called as modifier. However, in clause there are 2 types of modifier. There are 2 classes of modifier. The first one is complement, the obligatory modifier, and the optional modifier, adjuncts. It means that kalau verbnya require a modifier, wajib harus ada modifier, maka dia dikatakan sebagai complement. Sedangkan clause yang verbnya do not require anything, dia nggak butuh teman, maka dia dikatakan sebagai teman-temannya itu sebagai optional modifier, atau disebut juga sebagai adjunct. I give you 2 samples related to the clause. The first one is, my mother bought a present for Jenny in general last Tuesday. Nah, untuk mencari headnya, coba cari mana yang berfungsi sebagai verb. Yang ini ya, both. Maka ini yang sebagai head. Sisanya adalah modifier. Oke? Hanya saja modifiernya tipe apa? Complement kah atau adjunct? Nah, untuk penjelasan lebih detailnya, kita akan bahas ini nanti ketika kamu sudah belajar tentang tipe-tipe verb. Karena ada verb yang butuh teman, ada verb yang butuh temannya 2, ada verb bahkan tidak butuh teman. Nah, kalau dia nggak butuh teman, berarti di dalamnya akan ada yang optional modifier, ada yang obligate modifier. Untuk contoh yang ini, both
is a kind of the transitive verb. It requires two objects. Dia butuh dua objek atau dua teman di sebelah kanannya. Maka membeli itu ada dua teman, yaitu a present for Jenny. Ini wajib harus ada untuk membuat dia lengkap. Sehingga dia dikatakan sebagai obligatory modifier atau complement. Both ini sebagai kata kerja, dia butuh pelaku, dia butuh orang. Siapa sih yang beli? Baru bisa menjadi sebuah clause yang lengkap. Maka wajib ada my mother. Maka my mother ini berfungsi sebagai obligatory modifier or complement. In this case, both do not require time and location. Dia nggak butuh keterangan waktu dan keterangan tempat. So it will be optional. Jenner dan last Tuesday ini dikatakan sebagai adjunct. Now what about this one? This is another sample of a clause. The girl is over there. Dalam klausa ini, there is no ordinary verb. Tidak ada verb yang benar-benar verb berbentuk action. Di sini verbnya adalah be. Be-nya adalah is. So, the head of this clause is, ya. Nah, nggak mungkin dong sebuah klausa menjadi sebuah klausa kalau tidak ada teman-temannya, hanya sekedar is aja. Maka dia butuh sesuatu di sebelah kirinya. Makanya dia butuh the girl. Girl ini sebagai modifier yang wajib. Maka the girl ini berfungsi sebagai complement. Dan gak mungkin juga kita bikin sebuah klausa the girl is. Nah, belum lengkap itu berarti klausanya. So, it needs something in its right, yaitu over there. Maka over there ini adalah ekspresi tempat yang wajib harus ada di dalam konstruksi ini sehingga bisa membentuk klausa yang sempurna. Maka dia juga dikatakan sebagai complement. Di sini catatannya, over there ini adalah expression of place. In the previous sample, the verb do not require the place expression. However, in this sample, the had really need something in its right. Sangat butuh sesuatu di sebelah kanannya, khususnya berkaitan dengan location. Maka location di sini menjadi wajib atau complement. Nah, untuk had and modifier di dalam clause mungkin sampai di sini dulu aja, because kamu atau kita belum membahas tentang tipe-tipe dari verb. Maka penjabaran tentang had and modifier akan kita lanjutkan lagi nanti ketika sudah membahas tentang tipe-tipe dari verba. Hanya saja untuk pencarian atau mengidentifikasi had dari clause itu sudah bisa dilakukan. Kalian sudah bisa menentukan mana sih yang menjadi had dari sebuah klausa, karena kalian hanya mengacu pada verbnya aja. Temukan verbnya, maka kamu akan menemukan had-nya. Tapi untuk pengklasifikasian modifiernya, apakah dia complement atau sebuah adjunct, nah itu akan kita bahas nanti setelah kita bahas tipe-tipe dari verb. Oke? Itu dulu untuk yang part ini. Next slide, I give you some exercise. You need to identify where is the had. Catatannya adalah frasa dia hanya membawa satu single informasi atau satu informasi inti. Sedangkan kalau klausa dia memiliki minimal dua unit dan salah satunya harus ada verb. Maka kamu bisa coba identifikasi mana yang dikatakan sebagai frasa, mana yang dikatakan sebagai klausa. Kemudian setelah menemukan mana yang frasa, mana yang klausa, coba cari mana yang menjadi had-nya atau yang menjadi central information-nya. Kemudian yang menjadi extra information-nya akan menjadi modifier. Khusus pada klausa, modifier-nya hanya sampai modifier saja. You do not need to classify them into complement and adjunct. And next one is tree diagram. If you want to identify the structure of sentence, the structure of clause, and even the phrase. Tree diagram itu kenapa dikatakan tree diagram? Karena memang diagramnya seperti cabang-cabang pohon. So, this is one way to present the structure of sentence. Jadi bisa dengan cara menggunakan tree diagram atau bisa juga menggunakan bracket. Tapi akan lebih baik kalau digunakan tree diagram. Tujuannya to present
hierarki, untuk melihatkan hierarkinya, mana yang berada di atas, mana yang berada di bawah, dan yang di bawah itu kalau masih memiliki lagi unsur yang lebih kecil akan terlihat dengan tree diagram. Larger constituent itu akan berada di atas, sedangkan smaller constituentnya akan berada di bawah. Setiap titik pada tree diagram itu kita katakan sebagai node, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini, nah ini titik, ini titik puncak, titik yang di bawah, setiap titik itu namanya node. Sedangkan sesuatu yang berada di bagian atas itu sifatnya dominates. Nah, seperti ini. As ini dominates modifier and head. Kemudian nanti kalau modifiernya itu berbentuk noun phrase, ini kebetulan noun phrase-nya nggak ada cabang lagi ya, berarti dia langsung ke bawah mendominate. Tapi kalau NP-nya nanti ada cabang lagi, maka dia mendominate yang ada di bawah. Jadi sesuatu yang ada di atas, dia akan mendominate sesuatu yang ada di bawah. Dan kemudian yang perlu teman-teman ingat bahwa setiap kali cabang pada tree diagram itu basically dia terbagi menjadi dua cabang utama. Di sini as itu adalah sentence, itu akan langsung mendominate two things. Dia langsung akan membuat dua cabang. Jadi cabang itu jarang sekali yang tiga, umumnya dua. Kenapa? Karena setiap klausa atau frasa itu selalu umumnya terdiri dari satu head, kemudian sisanya adalah modifier. Nah, teman-teman bisa lihat contohnya di sini. As Carol cried. Kalimat ini direpresentasikan dengan simbol S, ya. Note yang pertama langsung terbagi dua, ada modifier and head. Ini kan klausa, yang menjadi headnya pasti verb. Mana yang menjadi verbnya? Cried. Makanya di sini headnya adalah yang sebelah kanan, modifier sisanya. Yang menjadi headnya itu adalah verb phrase, modifiernya adalah noun phrase. Oh, ternyata verb phrase-nya hanya terdiri dari satu kata, maka dia langsung turun menjadi verb. Maka verb akan berbentuk cried. Sedangkan noun phrase juga terdiri dari satu kata, maka dia langsung turun menjadi noun. Noun-nya adalah Carol. Jadi kalau nanti di sini verb phrase-nya terdiri dari banyak hal, maka kamu harus bagi lagi dia cabangnya. Ini contoh pada clause. Bagaimana dengan contoh pada phrase? Beautiful lady. Nah, ini adalah noun phrase. Berarti yang menjadi headnya adalah pasti noun. Yang mana noun di sini? Ada the beautiful lady. Mana yang menjadi head di sini? Maka yang menjadi head adalah lady. Maka headnya berada di sebelah kanan, modifiernya berada di sebelah kiri. Cabangnya, noun-nya ini langsung dibagi dua. Modifiernya berbentuk determiner. Determinernya tipe article. Article yaitu the. Kemudian noun phrase-nya atau headnya berbentuk noun phrase, beautiful lady. Nah, ini terdiri dari dua kata, maka dia harus dipecah lagi, dibagi dua, ada adjective, ada noun. Beautiful lady yang menjadi headnya adalah noun-nya lady, sedangkan yang menjadi modifiernya adalah adjective yaitu beautiful. So this is a sample of tree diagram. Later, you need to try to make your own tree diagram. I give you several samples here. It will be your exercise. Phrase ada beberapa dan sisanya adalah clause. Nanti coba kamu tentukan mana sih yang phrase, mana yang clause. Setelah itu baru dibuat identifikasi struktur dengan cara menggunakan tree diagram. Okay, I think that's all about our materials today, and I hope that you can understand my explanation. Please do the exercise, and if you have any question, don't worry, you can ask me in the web online of UNAS. You also can look the book. There are two references here. The first one is written by Linda Thomas, and the second one is written by Jim Miller. Thank you for watching.